Halo teman-teman, aku Age. Jadi di video kali ini aku ingin tahu teman-teman, ini adalah file latihan kedua yang dimana kita akan bahas kumpulan rumus Excel ya untuk mengatur teks teman-teman. Di sini bisa dilihat teman-teman, ini adalah tabel, ini adalah soal, dan sini ada petunjuknya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung kerjain. Di sini ada concatenate ya, yang pertama, kemudian di sheet selanjutnya ada rumus trim, upper, lower, dan proper. Sama seperti tadi teman-teman ada tabelnya, kemudian ada petunjuknya juga. Kemudian di set selanjutnya ada left, mid, dan right ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman mengambil nama depan, tengah, dan nama belakang dengan kombinasi rumus fin ya teman-teman. Kemudian di selanjutnya ada rumus dan atau ampersand ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung kerjain, yang dimana kita akan gabungkan nama, dan terakhir adalah rumus teks teman-teman. Nah, kita satu-satu teman-teman. Di sini ada concatenate ya teman-teman. Nah, concatenate ini kan kita menggabungkan ya teman-teman. Kode di sini bisa dilihat, di sini ada tabel kolom kode bandara, kode unik, kemudian kategori, dan kode tiket ya teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan rumus concatenate ya teman-teman, seperti petunjuk pertama yang ada di kolom D. Caranya teman-teman ketik aja sama dengan seperti ini, ketik rumusnya concatenate seperti ini teman-teman. Kemudian buka kurung, teman-teman klik aja ini ya, sel A3 titik koma, kemudian B3 titik koma juga, dan terakhir adalah C3. Nah, by the way teman-teman, aku mau informasikan ya, aku di sini laptop aku menggunakan pengaturan di Windows-nya terkait Excel itu titik koma teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan koma itu hal yang wajar ya teman-teman, karena setiap laptop itu beda-beda. Kalau udah ini teman-teman tutup kurung aja, tekan enter seperti ini. Nah, ini ada yang salah teman-teman. Kita lihat nih apakah rumusnya sama. Ternyata ada yang salah teman. Jadi tulisannya itu adalah concatenate. Nah, seperti ini teman-teman ya. Baru tekan enter. Nah, maka kelihatan teman-teman. Jadi kode tiketnya udah kegabung nih. Teman-teman tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, ini adalah hasil untuk menggabungkan kode bandara, kode unik dengan kategori dengan rumus concatenate gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman di sini juga bisa di kolom H, yang dimana petunjuknya di kolom H kalian bisa untuk menggabungkan nama lengkap, kalian bisa tambahin dengan teks spasi ya, tapi spasinya itu diapit dengan tanda kutip. Nah, kita praktekkan aja teman-teman. Caranya adalah ketik sama dengan, teman-teman ketik rumusnya concatenate ya seperti ini. Setelah itu teman-teman klik aja sel F3-nya titik koma, dan teman-teman tambahin spasi seperti ini, diapit dengan tanda kutip, lalu kita teman-teman klik sel dengan nama belakangnya, tutup kurung, tekan enter seperti ini teman-teman. Nah, jika udah tinggal drag aja rumusnya atau double klik ke bawah teman-teman. Ini adalah rumus concatenate ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut teman-teman, kita akan bahas ini adalah rumus trim, upper, dan lower ya teman-teman. Di sini ada file latihan, ada tabel yang dimana ada kalimat yang bentuknya itu atau teksnya itu berantakan teman-teman. Jadi teman-teman mengubah berdasarkan apa yang teman-teman mau. Contohnya di trim nih. Di trim adalah teman-teman menghapus spasi yang berlebihan. Secara sekilas ini spasinya ada yang berlebih ada enggak ya. Jadi teman-teman mau ngilangin aja, untuk mau ngilangin spasinya aja, teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan trim. Seperti ini teman-teman. Ya, tutup kurung, tekan enter. Kemudian teman-teman drag aja rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngubah huruf ya menjadi huruf besar semua, teman-teman bisa menggunakan rumus upper seperti ini. Nah, tutup kurung, drag aja rumusnya ke bawah seperti ini teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kan tadi udah ngerapiin ya, udah ngerapiin spasinya. Kemudian teman-teman mau mau ngubah huruf besar semua. Sorry ya teman-teman ya, agak masuk angin.
Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus upper seperti ini dengan spasi yang udah dibersihin tadi. Nah, double klik aja seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman mau mengubah huruf kecil semua. Jadi ini adalah huruf besar semua. Tadi kan spasinya udah dibersihin nih. Teman-teman bisa menggunakan rumus lower seperti ini. Teman-teman klik aja salnya, kurung, enter, kemudian double klik seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan ya udah bersih ya. Jadi teman-teman mau mengubah huruf kecil semua. Nah, teman-teman kalau misalnya mengubah huruf setiap kalimatnya itu huruf besar, teman-teman bisa menggunakan rumus proper seperti ini. Nah ya, tekan enter. Nah, bakalan kelihatan nih bedanya teman-teman. Jadi dari ketiga keempat rumus ini kelihatan nih bedanya. Satu kalimat yang berantakan, sini teman-teman mau mengubah, bersihin dulu spasinya ya yang berlebih. Kemudian teman-teman mengubah kalimatnya menjadi huruf besar semua dengan rumus upper, kemudian ingin mengubah huruf kecil semua pakai lower. Teman-teman mengubah huruf setiap kalimatnya itu huruf besar. Teman-teman bisa menggunakan proper. Nah, kita lanjut ya teman-teman ke bagian rumus digit, rumus left, mid, dan right ya teman-teman. Nah, ini agak ribet ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk memudahkan setiap kerjaan nantinya, teman-teman bisa kombinasikan dengan rumus find ya. Find ya gitu ya teman-teman. Find ya, bahasanya find. Nah, di sini petunjuk ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau tahu ya cara kerja rumus ini ya. Jadi ini kita copy teman-teman, kita ketik aja sama dengan seperti ini. Ini ada yang salah ya. Kan B3. Nah, seperti ini kan kelihatan ya hasilnya ya. Ini aku biar enak nanti teman-teman punya. Ini kelihatannya ya Andi ya. Jadi ini ada rumus fin ya teman-teman ya. Jadi kita mau ngambil ya teks ini, namun perhitungan rumus fin ini adalah mengikutkan spasi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai fin seperti ini, kan di sini minta teks ya, teks kemudian number. Jadi ada berapa angka nih, ada berapa huruf gitu ya. Nggak mungkin kita hitung satu-satu kan. Andi ini 1, 2, 3, 4, 5. Andi ada 5, kita ketik 5 seperti ini. Kan lama ya, kalau misalnya tarik kan nggak semua gitu ya. Nah, oke, Siti oke lah dapat ya. Yang Muhammad ini nggak dapat teman-teman. Kan di sini agak bingung ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus find teman-teman. Ini kita hapus dulu. Jadi teman-teman yang 5-nya ini nomornya teman-teman bisa gunakan rumus find seperti ini. Gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman mau tahu spasinya dulu ya. Seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman klik selnya. Jadi dia terhitungnya sampai spasi teman-teman. Namun di sini teman-teman nggak mau ngikutin spasinya, teman-teman bisa pakai min 1 gitu ya. Sorry. Ini ada yang salah teman-teman. Gitu ya, spasi 3. Oh, ini fine ini ya. Rumusnya ternyata teman-teman. Nah, baru tekan enter seperti ini. Nah, teman-teman bisa drag aja rumusnya ke bawah seperti ini ya. Nah, jadi kelihatan ini supaya teman-teman nggak ngitung lagi nih angkanya gitu ada berapa ya untuk nama depan. Jadi teman-teman bisa kombinasikan dengan rumus find gitu ya. Kemudian teman-teman mau coba ngambil nama belakang teman-teman. Nama tengah ya. Di sini ada petunjuknya teman-teman dan udah dijelasin juga. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung ya, ini teman-teman copy aja rumusnya, cara ngerjainnya. Cuman kan itu penjelasan untuk rumusnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Saputra. Jadi cara kerjanya nih gimana rumusnya? Teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini kan ini kita hapus dulu ya. Kita hapus seperti ini. Di sini rumus ambil nama tengahnya itu teman-teman bisa menggunakan rumus mid ya. Cuman mid ini kan teman-teman klik ya teks yang berupa nama itu, cuma kemudian teman-teman diminta startnya dari huruf angka berapa. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, Andi Saputra itu kan dari startnya itu di angka 6, Nur itu di angka 5 kalau kita
hitung manual ya. Jadi itu capek teman-teman. Teman-teman bisa kombinasikan dengan rumus fin ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi perhitungannya angka startnya itu dari spasi pertama ya teman-teman. Ini penjelasan dari aku ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kalau diamin kan spasinya nggak usah diikutin. Nah kalau ini kan spasinya diikutin ya, kita ketik 1 seperti ini ya. Kemudian kita pakai fin lagi untuk mengetahui spasi kedua teman-teman, gitu ya. Kita pakai ini ya, fin lagi seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman spasinya diapit seperti ini. Setelah itu teman-teman jangan lupa ya, teman-teman klik salnya seperti ini, tutup kurung, gitu ya. Jika udah teman-teman, belum nih, 1 2 oke. Ini kita pakai fin lagi deh untuk spasi pertama sama kedua biar kelihatan. Seperti ini teman-teman. Kita klik lagi gitu ya, tutup kurung, baru tambahkan 1 nih. Jadi ini adalah fin spasi pertama dan ini fin spasi kedua. Nah di sini adalah ngambilnya hurufnya di start hurufnya ya, di hasil ini nih. Kalau kita ini kan kombinasi ya teman-teman ya. Jika udah, teman-teman kurangkan dengan rumus fin juga. Jadi perhitungan di akhir ya, spasi akhir teman-teman, atau huruf ya, huruf di akhir seperti ini teman-teman, koma ya. Setelah itu teman-teman klik ini ya, apa namanya, teks namanya, tutup kurung, buat tutup kurung ya teman-teman, pin 1 ya, tekan enter teman-teman. Ini ada keterangannya ya, where font ada yang typo ya teman-teman. Wait, ini kita cek mana yang salah nih. Fin, oke. Ini ada font ya teman-teman. Kemudian 3 1 oke. Oke, Davin. Oh ini yang salah teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah baru kita drag aja teman-teman. Ini Bambang. Ternyata Bambang tidak ada spasi kedua. Tunggu teman-teman, tunggu. Oke. Fine 1 2 3 4 gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada rumus rakit ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus rakit ya. Di sini kita mengambil nama belakang, cuman kombinasikan dengan align dan find ya teman-teman ya.
Ini contohnya teman-teman tadi ya. Gini ya, teman-teman blok aja ke bawah seperti ini. Bambang Sendra. Nah, kalau rumus right ini teman-teman, cara kerjanya itu kita hapus dulu ya. Nah, cara bacanya itu ini teman-teman. Ini right ya, kita mengambil teksnya di sini nih. Kemudian kan diminta itu dari belakang, dari apa namanya, dari nama belakang itu ada berapa huruf sih? Kalau misalnya nggak kita pakai ini ya, misalnya nih Wijaya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emang bisa teman-teman, tapi kalau misalnya teksnya banyak kita nggak bisa ngambil seperti ini teman-teman. Makanya teman-teman kombinasikan dengan rumus line ini teman-teman. Jadi line ini seperti ini adalah total teks di kolom ini ada berapa. Itu ya, di sini kelihatan 19 ya. Kemudian font ini ya, ini bertingkat. Jadi total spasi pertama dikurang dengan total spasi setelah spasi kedua, gitu teman-teman. Nah, hasilnya nanti dari total line ini ya, itu bakalan dikurangi dengan total rumus yang ini. Maka bakal kelihatan tuh teman-teman kalau kita copy rumusnya ke bawah. Gitu ya. Dan ini ada rumus set dan ya teman-teman, lambang dan ya. Jadi teman-teman gampang ikuti petunjuknya aja, sama dengan rumus ini dibagi dengan bukan dibagi teman-teman, ketik lambang dan kemudian diapit dengan spasi seperti ini teman-teman. Kita klik lagi namanya, baru tutup kurung teman-teman, drag aja rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, bakalan kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah cara gampangnya untuk rumus ampersand tadi teman-teman, untuk lambang dan terakhir adalah teksnya teman-teman. Jadi ini teman-teman mau mengambil sesuai dengan format yang teman-teman inginkan. Nah, yang pertama itu teman-teman diarahin dengan yang namanya rumus teks ya. Teman-teman mau ngambil format rupiah, contohnya seperti ini ya. Teman-teman ketik aja teks seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman formatnya teman-teman ambil seperti ini ya. Pagar, kemudian titik, paket lagi teman, tutup kurung, lalu tekan enter teman-teman. Nah, maka akan kelihatan ya. Nah, teman-teman mau mau ubah teks kolom ini, format kan teks yang mengubah ke dalam format rupiah. Dan terakhir adalah tanggal teman-teman. Jadi teman-teman bisa seperti tadi menggunakan teks seperti ini ya. Value-nya yang mana? Yang ini misalnya. Nah, kemudian teman-teman mau ambil format tahunnya aja. Jadi teman-teman bisa gunain format tahun seperti ini. Ini teman-teman ya. Nah, untuk Y ini seperti ini adalah tahun. Kalau misalnya teman-teman mengambil bulan, teman-teman bisa M seperti ini. Kalau misalnya D, teman-teman bisa ambil seperti ini teman-teman. Ya, ini coba aku ambil bulannya aja deh, M ya. Nah, maka kelihatan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau mau ambil tanggalnya aja, teman-teman tinggal ketik aja di seperti ini atau hari. Nah, kelihatan ya. Ini adalah kumpulan rumus untuk mengatur teks ya. File latihan part 2 teman-teman. Oke, sampai aku ini aja teman-teman. Thank you yang udah nonton ya. Bantu support channel aku terus dan share ke teman kalian, mana tahu ini video yang mereka cari. Oke, see you teman-teman. Untuk file latihannya aku lampirkan di link deskripsi ya.